Madrasah Ramadan dan Itikaf 1444 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ikhwati fillah, alhamdulillah kita jumpa lagi. Konon bahan materi sudah habis fotokopiannya. Kenapa nggak bilang tadi? Padahal masih waktu bisa fotokopi. Sekarang ditambul aja lah. PDF-nya ada. Besok insya Allah dibagi lagi sisanya. Ikhwati fillah, kita sedang membahas ayat yang menceritakan kisah Nabi Adam dan para malaikat. Ada beberapa faidah ilmu yang diambil dari kisah itu dan sudah 2 poin. Sekarang masuki poin yang ketiga. Berkata muallif Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih, annahu subhanahu lamma an arrafahum fadla Adam bil ilm wa azzahum an ma'rifati ma 'allamahu qala lahum alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. فعرفهم سبحانه بالعلم وأنه أحاط علما بظاهرهم وباطنهم وبغيب السماوات والأرض فتعرف إليهم بصفة العلم وعرفهم فضل نبيه وكلمه بالعلم وعزهم أما آتاه آدم من العلم وكفى بهذا شرفا للعلم. Poin ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Adam dan para malaikat adalah bahwa sungguhnya Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengenalkan kepada para malaikat tentang keutamaan Adam dengan ilmu. Jadi keutamaan Adam itu karena ilmu, dan mengenalkan juga kelemahan atau menyadarkan kelemahan para malaikat dari mengenal ilmu yang sudah diajarkan kepada Adam. Maka setelah itu Allah berfirman kepada para malaikat, bukankah telah aku katakan kepada kalian bahwa aku mengetahui hal yang gaib di langit atau di bumi, dan aku mengetahui apa yang kalian sembunyikan, apa yang kalian tampakkan dan kalian sembunyikan. Maka dengan ucapannya tersebut Allah mengenalkan kepada para malaikat tentang ilmu. Bahwa Allah ilmunya meliputi baik aspek zahir mereka ataupun aspek batin mereka. Maknanya Allah mengetahui lahir dan batin dari mereka, dari para malaikat. Dan mengenalkan kepada para malaikat tentang kelemahan mereka. Dan mengenalkan kepada para malaikat tentang sifat-sifat Allah melalui ilmu. Juga mengenalkan kepada para malaikat tentang keutamaan nabinya dan kalimnya. Kalim itu sebutan bagi Nabi Adam. Sebagaimana Nabi Musa juga disebut dengan sebutan Kalimullah. Nabi Adam Kalimullah. Kenapa? Sebab hanya 2 nabi itu yang langsung diajak bicara oleh Allah tanpa perantara. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak berbicara kepada Nabi Musa secara langsung tanpa perantara. Waktu di bukit Tursina. Nabi Adam juga begitu kan. Dialog dari ayat itu
dialog tiga pihak, Allah, para malaikat, dan Adam. Maka Adam disebut kalimullah. Demikian juga Nabi Musa, kalimur rahman. Nabi yang lain tidak, termasuk Nabi kita Muhammad SAW tidak langsung dialog dengan Allah, tapi melalui perantara. Maka Nabi Muhammad SAW tidak disebut dengan sebutan kalimullah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengenalkan kepada para malaikat keutamaan nabinya, yaitu Nabi Adam, dengan ilmu, dan kelemahan para malaikat dari mengetahui ilmu yang diberikan kepada Adam, dan cukuplah ini menjadi hujjah dalil tentang mulianya ilmu. Inilah poin yang ketiga. Ar-Rabi keempat, annahu subhanah ja'ala fi Adam min sifatil kamal ma kana bihi afdal min ghairihi minal makhluqat. Wa arada subhanah ayudhira li malaikatihi fadlahu wa syarafahu. Fa adhara lahum ahsana ma fihi wa huwa ilmuh. Fadalla ala anna al-ilma ashrafu ma fil insan wa anna fadlahu wa syarafahu innama huwa bil ilm. Sesungguhnya Allah menjadikan dalam diri Adam sebagian sifat kesempurnaan yang dianggap lebih utama dibanding makhluk lainnya. Dan Allah ingin menampakkan keutamaan dan kemuliaan Adam ini di hadapan para malaikat. Lalu Allah menampakkan sebaik-baik yang ada pada diri Adam adalah ilmunya. Maka ini menunjukkan bahwa ilmu adalah bagian yang termulia pada diri seorang manusia. Keutamaan dan kemuliaan seorang manusia hanya karena ilmunya. Dan ini terbukti dalam kehidupan, kan? Manusia yang paling mulia sejagat Nabi kita Muhammad SAW. Sebab beliau orang yang paling berilmu tentang Allah dan syariatnya. Demikian juga para sahabat dimuliakan oleh seluruh kaum muslimin di dunia sampai hari kiamat. Bukan karena hartanya, bukan karena kekuasaan, tapi karena ilmunya. Demikian juga para ulama. Imam madhab yang 4 dari segi kekuasaan, TRT acan. Dari segi harta, mereka bukan orang kaya. Tapi mereka begitu dimuliakan sampai hari kiamat. Itu disebabkan karena apa? Karena ilmunya. Jadi bagian yang paling mulia dalam diri seorang manusia adalah ilmunya. Hal yang paling berharga yang dimiliki oleh manusia adalah ilmunya. Sebanding dengan itu atau senada dengan itu adalah apa yang Allah lakukan kepada Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Ketika Allah ingin menampakkan keutamaan dan kemuliaan Nabi Yusuf dibanding seluruh manusia yang ada pada zaman itu. Allah menampakkan kepada raja penguasa Mesir dan penduduk Mesir keutamaan ilmu Nabi Yusuf tentang takwil mimpi. Yang takwil mimpi itu tidak diketahui oleh para ulama ahli takwil mimpi pada saat itu. Kan raja mimpi ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Aneh kan? Maka raja memanggil semua ahli takwil mimpi. Nggak ada yang mampu. Satu-satunya yang mampu adalah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Apa akibatnya? Oleh raja Nabi Yusuf diangkat,
diberi kedudukan, bahkan diserahi perbendaharaan kekayaan negara saat itu. Kalau zaman kita mungkin menjadi Menko Equinnya. Menko Equin di atas Menteri Keuangan ya. Equin itu apa? Ekonomi, industri, dan ekonomi, keuangan, dan industri. Di atas 3 menteri itu tuh. Seluruh perbendaharaan kekayaan negara berada di tangan Yusuf. Padahal sebelum itu Yusuf seorang tahanan yang dipenjara. Yang disebabkan karena ketampanannya. Karena keelokan bentuk tubuhnya. Ya tampan. Ya tubuhnya sangat atletis. Membuat para wanita tergila-gila. Kaedanan bahasa Sunda nama. Sampai saking tergila-gilanya gak bisa nahan. Maksa. Perempuan tuh gitu tuh. Sok maksa. Dan seperti yang pernah saya, dia bersalah setelah ketahuan sama raja. Dia yang bersalah nuduh Yusuf yang memaksa saya. Jahat gak tuh? Jahat. Sudah maksa mengajak Yusuf untuk berbuat tidak senonoh. Gak mau, dikejar gitu. Untung aja ada bukti, robek tuh bagian belakangnya. Pas sampai di pintu, jelek raja ada di sana. Setelah raja kata si perempuan apa? Dia yang memaksa saya, penjarakan tuh. Untung raja bijaksana kata Yusuf, dia yang memaksa saya. Enggak, dia patorong-torong. Untung penasihat raja menyatakan, lihat. Kalau ternyata pakaian bagian depannya yang sobek berarti Yusuf yang salah. Wanita ini benar. Karena kalau laki-laki yang maksa wanita yang mau pasti bagian depan yang dikorowot gitu. Tapi kalau yang sobek itu bagian belakang berarti Yusuf yang benar dan wanita ini salah. Ternyata yang sobek bagian belakang. Sampai si raja menyatakan inna kaidakunna azim. Tipu daya kalian itu dahsyat luar biasa. Sudah maksa, gak mau dikejar, setelah ketahuan nuduh sebaliknya. Setan pun kalah. Karena ketika Allah menerangkan tipu daya setan, inna kaida syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Tapi ketika menjelaskan tipu daya wanita, inna kaidakunna azim. Tipu daya kalian dahsyat luar biasa. Setan lemah, wanita dahsyat. Kalah setan tuh. Yang istighfar harusnya wanita. Itulah yang terjadi. Jadi karena tetap wanita apalagi penguasa mau salah mau benar dia harus menang. Yusuf karena orang biasa mau salah mau benar dia mau salah mau benar dia harus kalah. Akhirnya kan tetap dia yang dipenjara. Nah, baru bebas setelah ada kasus mimpinya sang raja. Yang hanya bisa ditakwil oleh Yusuf alaihissalatu wassalam. Asalnya di penjara karena ilmu tentang takwil mimpi berubah kondisi keadaannya. Menjadi orang yang sangat dimuliakan. Jadi ketika Allah Azza wa Jalla menampakkan kepada mereka keelokan, ketampanan, kebagusan ilmunya, keindahan pengetahuannya, dibebaskanlah Yusuf.
dan diberi jabatan kekuasaan yang sangat strategis. Maka ini menunjukkan bahwa bentuk keindahan ilmu yang dimiliki oleh manusia, oleh Bani Adam, lebih berharga, lebih bagus daripada bentuk keindahan fisik. Walaupun fisik orang itu sebagus-bagus fisik di kalangan manusia. Dan kita tahu fisik Nabi Yusuf terbagus dibanding seluruh manusia di alam jagat raya dari awal sampai akhir. Sampai dikatakan ketampanan Nabi Isa itu mukjizat. Maka itu yang menggiurkan perempuan sampai nggak bisa nahan. Sampai perempuan lain yang mencemooh sang putri, sang permaisuri tadi dicemooh, masa bangsawan kepincut sama budak, kan gitu ya. Belum tahu mereka diundang tuh perempuan yang mencelaknya itu. Dikasih buah sama pisau, kupas. Lagi mengupas, Yusuf keluar. Kemudian berjalan di catwalk. Di hadapan para wanita itu. Semua melongo. Sampai saking terpesonanya dengan ketampanan Nabi Yusuf, matanya ke sana, si tangannya tetap mengupas buah. Sampai yang terkupas adalah tangannya, kulitnya. Perih apa tidak? Perih. Tapi perihnya enggak dirasa. Terpesona oleh ketampanan Nabi Yusuf terus. Sampai hilang baru, aduh perih. Perempuan kalau melihat laki-laki ganteng tuh kayak gitu, melotot. Sampai nggak sadar apa-apa. Quran yang bilang begitu. Quran tak pernah menceritakan ada wanita cantik, saking cantiknya laki melongo sampai ngacai, nggak ada. Tapi laki-laki yang tampan daya tariknya kepada wanita luar biasa. Tapi ketampanan Nabi Yusuf kalah dengan keindahan ilmu takwil mimpinya. Inilah 4 poin faedah yang diambil dari kisah Nabi Adam dan para malaikat. Dan itu masuk ke dalam poin yang ke-30 dari keutamaan ilmu. Itulah 30 keutamaan ilmu. Selanjutnya dari mulai ke-31 sampai seterusnya menjelaskan tentang lawan dari ilmu. Apa? Kebodohan. Bahayanya kebodohan luar biasa. Dan itu diterangkan dalam poin yang ke-31. Berkata mu'allif annahu subhanah dhamma ahlal jahli fi mawadi'a kathiratin min kitabihi. Allah Azza wa Jalla mencela orang-orang bodoh di banyak ayat di dalam kitabnya. Seperti surah Al-An'am 111. Allah berfirman, walakinna aktsaruhum yajhalun. Akan tapi kebanyakan mereka itu bodoh. Dalam konteks mencela. Al-An'am 37 menyatakan, walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Kebanyakan mereka tidak berilmu. Ungkapan lain dari bodoh. Dalam surah Al-Furqan ayat 44 Allah berfirman am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw yaqilun inhum illa kal an'am bal hum adhallu sabila. Atau apakah kamu mengira bahwa mereka itu mendengar atau berakal, berfikir? Tidak. Mereka itu tiada lain kecuali seperti binatang.
bahkan lebih sesat daripada binatang. Kata Imam Ibnu Qayyim setelah mengutip ayat ini, Al-Furqan 44, falam yaktasir subhanah ala tasbihil juhal bil an'am hatta ja'alahum adhallu sabila minhum. Dalam ayat ini Allah tidak cukup menyamakan orang bodoh dengan binatang, bahkan dikatakan lebih sesat daripada binatang. Binatang agak mending tuh dibanding orang bodoh. Bahkan seburuk-buruk makhluk itu bukan binatang, tapi orang yang mana? Yang bodoh. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 22. Inna syarrad dawabi indallahi sumul bukmul ladzina la yaqilun. Sesungguhnya seburuk-buruk makhluk di sisi Allah adalah makhluk yang bisu, tuli, dan mereka tidak berakal. Tidak menggunakan akalnya, tidak memahami dengan akal, tidak berilmu intinya. Itu seburuk-buruk makhluk. Sehingga setelah mengutip ayat tadi berkata Imam Ibnu Qayyim, akhbaru annal juhala syarrud dawabi indah ala ikhtilafi asnafiha min al-hamir was-siba wal-kilab wal-hasyarat wa sairid dawab fal juhalu syarru minhum. Allah dalam ayat ini mengabarkan bahwa orang-orang bodoh adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Padahal binatang itu beragam. Ada yang menjadi simbol kebodohan. Apa binatang yang dijadikan simbol kebodohan? Keledai, hamir disebutnya. Ada binatang buas macam singa, macan, harimau. Ada kilab, anjing. Ada hasyarat. Hasyarat itu ya sejenis serangga gitu. Dan semua jenis binatang, orang bodoh lebih buruk lagi daripada mereka. Maka ini yang kemudian digarisbawahi. Di kitab ini bukan digarisbawahi, tapi dicetak tebal. Pakai bold. Tahu kan bold? Font huruf yang tebal. Berkata Imam Ibnu Qayyim, ini bagus dijadikan status. Walaysa ala dini rusul adharru minal juhal bal hum a'da'uhum alal haqiqiyah. Di dalam agama para rasul tidak ada yang lebih berbahaya daripada orang-orang bodoh. Bahkan orang bodoh itu musuh hakiki bagi para rasul. Karena bodoh mereka menentang dakwah para rasul. Berdasarkan kebodohan sikapnya. Sikap mereka kan menyembah berhala. Patung itu mereka yang bikin. Disembah oleh yang membikinnya, harusnya yang dibikin, yang nyembah yang bikin ya. Ini terbalik. Kurang gimana bodoh. Diingatkan, memusuhi, memerangi. Dan itu yang paling berbahaya dari dakwah para rasul, sikap orang-orang bodoh. Karena dari mereka lahir penentangan, karena mereka lahir kewajiban jihad. Karena mereka lahir penyiksaan, kezaliman, dan penderitaan yang dialami oleh pengikut para nabi. Maka walaysa ala dinir rusul adharru minal juhal. Dalam agama para rasul tidak ada yang lebih madarat, lebih berbahaya daripada orang-orang bodoh. Balhum a'da'uhum alal haqiqah. Bahkan orang bodohlah musuh utama yang hakiki bagi para rasul. Maka Allah seringkali melarang kita jadi orang bodoh. Coba perhatikan Al-An'am 35. Fala takunanna minal jahilin. Maka janganlah kalian termasuk
golongan orang-orang bodoh. Ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam diminta oleh kaumnya untuk menemukan pembunuh salah seorang di antara mereka. Ada orang yang terbunuh. Tapi tidak diketahui siapa pembunuhnya. Akhirnya mereka meminta kepada Nabi Musa agar minta petunjuk kepada siapa pembunuhnya ini. Maka Nabi Musa mohon kepada Allah, Allah menyatakan suruhlah mereka untuk menyembelih sapi betina. Kata mereka, atattakhiduna huzwa? Kamu ngolok-ngolok? Ngajak heureuy ka urang. Disuruh mencari pembunuh orang itu malah disuruh nyembelih. Apa hubungannya? Kan gitu ya. Mereka tidak tahu. Nanti hubungannya erat antara penyembelihan sapi dengan ditemukannya pembunuh dari korban pembunuhan tadi. Jadi malah nyuruh menyembelih sapi. Atattakhiduna huzwa? Apakah kamu mau mengolok-olok kami? Apa kata Nabi Musa? A'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi orang-orang bodoh. Sampai berlindung Nabi Musa alaihissalatu wassalam kepada Allah agar tidak dijadikan orang bodoh. Demikian juga Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Oleh Allah ditegur ketika melihat anaknya tenggelam. Disuruh ayo naik, gak mau. Saya mau ke puncak gunung aja untuk menyelamatkan. Sampai akhirnya apa? Dipisahkan oleh ombak dan anaknya itu tenggelam. Nabi Nuh berseru kepada Allah, ya Allah dia keluargaku. Apa kata Allah? Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku nasihatkan kepada kamu agar kamu tidak termasuk orang bodoh. Jangan bersikap bodoh. Walaupun anakmu secara nasab, tapi karena dia menentang dakwahmu, laisa min ahli. Dia bukanlah keluargamu. Jangan jadi orang bodoh. Inilah keadaan orang-orang bodoh di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi 30 poin pertama itu keadaan orang-orang ahli ilmu. Yang ini mulai 31 menceritakan tentang buruknya orang-orang bodoh. Berkata kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa akhbara subhanahu an uqubatihi li'adaihi annahu mana'ahum ilma kitabihi wa ma'rifatahu wa fiqhahu. Allah mengabarkan tentang sanksi bagi musuh-musuhnya. Bagi orang kafir, orang musyrik. Bahwa Allah akan mencegah mereka, menghalangi mereka dari mengetahui, memahami isi kitabnya. Allah berfirman dalam surah Al-Isra 45 sampai 46. Wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Wa ja'alna ala qulubihim akinnatan ay yafqahu wa fi adhanihim waqara. Jadi kalau kita dakwah berupaya membuat orang menjadi beriman, memperoleh hidayah, boleh, bagus, berusaha maksimal. Tapi ketika melihat ada orang yang didakwahi gini gitu tetap ngeyel di atas kekeliruannya, jangan kecewa. Allah yang membuat mereka terhalang dari hidayah. Ini ayatnya. Kata Allah, dan apabila kamu membaca Al-Quran,
Kami jadikan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat ada hijab yang menutupi. Gak mau mereka mendengar bacaan Qur'anmu. Gak mau mereka mendengar penjelasanmu. Seilmiah apapun, seargumentatif apapun, segamblang apapun, sejelas apapun. Mereka gak mau dengar. Karena apa? Allah menyatakan, Allah jadikan hijab, penghalang yang menutupi antara kamu dengan mereka. Wa ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahu. Lalu Allah membuat penghalang dalam hati mereka untuk memahami Al-Quran. Wa fi adhanihim waqra, dan di dalam telinga mereka itu ada sumbatan. Akhirnya tidak mau mendengar penjelasan Quran. Tuli dari kebenaran. Tidak tuli dari keburukan. Kalau kepada keburukan tajam banget. Oh, ini langsung nyerap. Tapi kalau dari kebenaran ada sumbatan. Sumbatan di telinganya, penghalang di hatinya. Penghalang di hati disebut akinnah. Yang menghalangi orang itu untuk memahami. Sumbatan di telinga maknanya disebutnya waqar. Waqra. Wa fi adhanihim waqar. Ada sumbatan yang menghalangi untuk mendengar kebenaran. Setelah didakwahi ngeyel sureyel. Bahasa Sundanya kekeh betekeh. Tadi bahasa Indonesia apa? Ngeyel sureyel atau ngotot suratot. Kekeh betekeh. Maka Allah memerintahkan, sudah tinggalkan, berpaling saja dari mereka. Allah berfirman, fa'arid anil jahilin. Wa'mur bil urfi. Khudil afwa. Wa'mur bil urfi. Wa'arid anil jahilin. Jadilah pemaaf. Perintahkan orang lain untuk berbuat kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Sudah, jangan diajak debat kalau hujah kita sudah sampai, sudah mereka nanti membantah dengan ini dan itu, jangan dilayani. Gak nyambung. Bisa-bisa kita kalah omong, bukan kalah hujah loh. Tapi kalah omong. Maka Imam Syafi'i menyatakan jadal tu jahilan wa ghalabani. Aku berdebat dengan orang bodoh dan aku kalah. Dia mengalahkan aku. Kalah omongan bukan kalah hujah. Kadang-kadang hujah dia nggak nyambung dengan apa yang kita terangkan. Saya nggak tahu sumbernya, wallahu alam dari mana. Ini kisah ini saya dengar dari Syekh Ali Hasan Al-Athari rahimahullah. Beliau sudah meninggal kemarin kena COVID-19 rahimahullah. Dalam sebuah daurah beliau menceritakan tentang kisah penyusun kitab Alfiyah. Siapa namanya? Ibnu Malik. Itu ahli nahwu. Ketika beliau pulang dari mengembara, mengembaranya itu bukan wisata ya. Tapi kalau enggak belajar ilmu, mengajarkan ilmu itu saja. Ketika pulang menuju ke kampung halamannya yang kemudian menetap sampai matinya, di tengah jalan beliau ikut sholat Jumat di suatu masjid. Ketika khutbah sang khatib ini membaca ayat secara salah dari segi nahwu. Kalau dahulu kan nggak ada mushaf Al-Quran seperti kita yang ada jabar, JR, PS, pamai, tasdid. Apa itu bahasa Indonesia? Tidak ada fathah, kasrah, dhammah, tanwin. Bahkan titik pun tidak ada. Sehingga agak susah membedakan antara ba, ta, tha, nun gitu. Apalagi syakalnya tidak ada gundul. Nah, orang itu membaca salah. Beres Jumatan,
dikasih tahu kesalahannya. Rupanya orang ini tidak terima. Kelihatan ini orang bodoh. Dia tarik Ibnu Malik ini ke tengah-tengah jamaah. Ini orang mau ngajak saya debat, mengoreksi saya. Coba apa pertanyaan? Bingung. Akhirnya beliau bertanya, ma huwa makhrajul alif? Itu pertanyaan. Apa artinya? Iya, bagaimana makhraj huruf A? Tempat keluarnya huruf alif. Rupanya ini si imam ini nggak ngerti pertanyaannya. Tapi dia tidak mau jatuh wibawanya di hadapan jamaahnya. Akhirnya dia sebut seluruh huruf abjad. Alif, ba, ta, fa, sampai iya. Apa yang terjadi? Jamaahnya kagum tepuk tangan. Ini orang hebat. Apa yang dilakukan Ibnu Malik? Akhirnya fa'arid anil jahil, dia pergi meninggalkan. Sebab dilanjutkan juga percuma, nggak akan nyambung. Tapi apa akibatnya? Dia dianggap kalah. Kalah. Pergi sana orang asing. Gitu tuh. Jangan sekali-kali berdebat dengan orang bodoh. Allah berfirman, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah pemaaf. Perintahkan orang lain untuk berbuat baik dan berpalinglah dari orang bodoh. Kalau kita sudah menyampaikan argumentasi, dalil, hujjah, kemudian dia membantah dan isi bantahannya menunjukkan dia orang bodoh, sudah berpaling. Apapun yang terjadi walaupun kita disurahkan. Disurahkan itu apa? Disurakin. Diejek, dihina. Dan biarkan. Jangan layani mereka. Ini ada kisah Imam Abu Hanifah pada waktu Ramadan. Membahas fikih Ramadan. Imam Abu Hanifah itu punya semacam penyakit rematik gitu. Yang apabila beliau bersila duduk sakit. Beliau minta izin ke murid-muridnya untuk menghamparkan dua kakinya. Diizinkan. Tiba-tiba di tengah pelajaran datang orang dengan memakai jubah besar, jenggotnya panjang, berwibawa. Duduk. Imam Abu Hanifah menganggap kayaknya ini orang berilmu, lihat dari penampilannya. Saat itu belum ada peribahasa don't judge the book by its cover. Apa artinya? Jangan menilai sebuah buku dari jilidnya. Jilidnya bagus, isinya belum tentu ya. Jilidnya buruk, isinya mungkin bagus. Apa artinya? Jangan menilai orang dari penampilannya. Orang ini penampilannya seperti orang berilmu. Karena itulah untuk menghargai orang yang berilmu, beliau tarik kedua kakinya. Sila lagi. Karena ini ada orang berilmu. Saat itu beliau sedang menjelaskan fikih Ramadan, fikih siang. Kesimpulannya, idza gharabatis syams wajaba alaina al-iftar. Apabila matahari sudah terbenam, wajib kita berbuka. Sudah selesai. Masuk tanya jawab, yang pertama ngacung orang tadi. Udah deg-degan, kayaknya mau mengoreksi, mendebat. Tapi setelah mendengar pertanyaannya, kelihatan orang ini bodoh. Itu tadi ada peribahasa, don't judge the book by its cover. Jangan menilai orang dari penampilan. Kelihatan bodoh dari pertanyaan. Gimana pertanyaannya? Coba menurut antum ini pertanyaan bodoh enggak? Ya Imam, ma ra'yuk? Lau hanal isya walam taghrubi syams, hal wajaba alaina al-fitr?
Wahai imam, bagaimana pendapatmu? Kalau waktu Isya sudah datang tapi matahari belum terbenam, apa kita buka apa tidak? Bodoh nggak itu pertanyaan? Bodoh. Masih ada yang bingung ini. Kalau Isya sudah datang tapi matahari belum terbenam, buka jangan gitu. Kalau matahari belum terbenam, jangankan Isya, artinya subuh juga belum, maghrib juga belum, apalagi Isya. Fajawabul imam, fajawabuhu maddal imam rijlaihi. Jawaban imam selonjor lagi kedua kakinya. Hanas, kata orang Sunda namanya, Hanas jadi tahan gitu. Sugante pintar. Jadi Allah memerintahkan fa'arid anil jahilin. Berpalinglah dari orang-orang bodoh. Jangan dilayani. Lalu kata Imam Ibn Qayyim, wa athna ala ibadihi bil i'rad anhum mutarakatihim kama fi qawli ta'ala wa idza sami'ul lagwa a'ridu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Allah memuji hamba-hambanya dengan cara Allah menyanjung hamba-hambanya yang berpaling dari orang-orang bodoh. Sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan, apabila mereka mendengar al-lagho, perkataan yang sia-sia, a'radu anhu, mereka berpaling dari orang yang mengatakan perkataan sia-sia tadi, lalu berkata, lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amal kami, bagi kalian amal kalian. Salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Semoga keselamatan atas kalian, kami tidak menginginkan orang-orang bodoh. Ini sikap orang berilmu menghadapi orang bodoh sudah. Walaupun dengan risiko dicela, wih kalah, wih nggak punya, pengecut. Sudah, biarkan saja. Para nabi dahulu begitu. Orang-orang soleh dulu demikian. Sebagaimana diterangkan dalam ayat-ayat ini. Risiko. Risiko karena kita pernah bersinggungan dengan orang-orang bodoh, ya begitu. Maka hindari orang-orang bodoh. Dalam surah Al-Furqan ayat 63, ketika Allah menerangkan sifat atau karakter ibadur rahman. Allah berfirman, salah satu sifat ibadur rahman, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila mereka diajak ngobrol, diajak bicara oleh orang-orang bodoh, dicela oleh orang-orang bodoh, mereka mengatakan salama. Bisa mengatakan assalamualaikum atau membalas dengan kata-kata yang penuh keselamatan. Di poin akhir poin ini Imam Ibnu Qayyim menyatakan wa kullu hadza yadullu ala qabhil jahl indahu wa bughdhihi lil jahli wa ahlihi wa kadzalika huwa indan nas fa inna kulla ahadin yatabarra'u minhu wa in kana fihi. Semua dalil-dalil tadi, ayat yang tadi dikemukakan menunjukkan buruknya kebodohan di sisi Allah, murkanya Allah kepada kebodohan dan orang-orang bodoh. Dan demikian juga dalam pandangan sesama manusia. Semua orang pasti nggak suka kepada orang bodoh. Nggak akan dipakai, nggak akan dijadikan kawan bergaul. Hanya sesama orang bodoh yang mau bergaul dengan mereka. Itu gini, ada orang yang gaul dengan orang bodoh, sarwa bodona. Selevel, satu komunitas. Ya. Fa inna kulla ahadin yatabara'u minhu. Semua orang menghindari orang-orang bodoh. Oleh karena itulah maka
Hanya orang bodoh yang bergaul dengan orang bodoh. Orang bodoh seringkali salah faham, agak mending gagal faham. Lebih berbahaya salah faham. Karena gagal faham disebut bodoh katotoloyo. Salah faham bisa disebut bodoh guminter. Apa beda bodoh katotoloyo? Bodoh katotoloyo itu asli bodoh sehingga tidak bisa memahami apapun. Kamu faham ini, duka, blank, itu gagal faham, gak bisa memahami apapun. Kalau salah faham, dia merasa ngerti, faham apa yang didengar, apa yang dijelaskan, tapi ternyata pemahamannya salah. Tapi dia merasa benar di atas kesan. Ini yang pika sebelin. Ini yang ngeyel, ngotot dengan kesalahannya karena kebodohannya. Maka itu yang lebih madarat. Banyak umpamanya contoh-contoh orang yang salah faham. Ada peribahasa sedia payung sebelum hujan. Apa maknanya? Agar nanti walaupun hujan kita tidak basah ya. Itu maknanya. Tapi ada yang memahami, oh peribahasa itu menunjukkan payung bisa menghentikan hujan. Jadi pas sudah mau hujan di bawah payung, gerte hujan, nah hujan wae, padahal sudah bawa payung, kan gitunya. Dia menyangka payung itu untuk menolak hujan, padahal untuk melindungi diri agar tidak bisa kuyup ketika hujan amat tetap nggak akan terhentikan oleh payung. Atau nih, orang biasa lalu lalang di keramaian, tiba-tiba hujan turun besar. Orang-orang berlarian. Hanya ada seorang cuek aja jalan sampai basah kuyup. Diteriakin, hei hujan. Iya tahu, lari dong. Apa dia bilang? Memangnya kalau saya lari hujan itu berhenti. Itu gagal paham apa salah paham? Salah paham. Dikiranya lari itu bisa menghentikan hujan. Padahal maksud lari itu biar tidak basah kuyup, lari cepat berteduh. Itu orang bodoh gitu ya. Gagal paham atau salah paham? Salah paham tapi merasa benar dengan kesalahpahamannya. Dan itu yang lebih apa? Menjengkelkan. Bikin gemes gerget gitu ya, pikara sepen perep. Inilah poin yang ke-31 berbicara tentang lawan dari ilmu yaitu kebodohan dan bahayanya. Ya. Ke-32, ini gamblang. Panjang, karena panjang besok aja, tidak akan sekarang ya. Kita masih punya waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilahkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Baik. Ini Bapak ini dulu. Orang tua dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya. Ini mengenai masalah tawasul. Kami sering terima beberapa proposal dari yayasan yang mengelola anak yatim itu untuk titipan doanya dan sebagainya untuk didoakan atas nama anak yatim itu. Mohon penjelasannya apakah ini tawasul yang dibolehkan atau gimana? Yang didoakan kita apa anak yatim? Kita didoakan oleh anak yatim. Iya, tawasul artinya berdoa kepada Allah melalui perantara. Ada 3 jenis tawasul yang dibolehkan bahkan dianjurkan. Pertama, tawasul kepada Asmaul Husna. Ini disyariatkan. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Wadharul ladzina yulhiduna fi asmahi. Allah punya Asmaul Husna, silakan kalian berdoa melalui Asmaul Husna.
dengan menyebut ya Razzaq, ya Wahhab, ya Rahman, ya Rahim, ya Jawad, urzuqna. Tawasul kepada Asmaul Husna. Bagus, boleh. Kedua, tawasul dengan amal iman atau amal soleh kita. Ini juga boleh disyariatkan. Al-Quran dan hadis yang sahih banyak. Di antara ayat Al-Quran adalah tentang doa ulul albab yang diceritakan dalam Ali Imran mulai 190 sampai 194. Di antaranya Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa'amana Rabbana faghfir lana dzunubana. Berkata ulul albab, ya Allah kami telah mendengar orang-orang yang menyuruh kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Allah, maka kami beriman. Rabbana faghfir lana, ya Allah dengan keimanan kami ini ampuni dosa-dosa kami. Tawasul dengan keimanan sendiri. Bisa umpah kita tahajud, ikhlas, khusyuk, mutaba'ah. Terasa tahajud ini beda loh, adem, betah, gitu ya, tidak ngantuk. Ingin nambah lagi tapi sudah mau azan. Kita merasa tahajud ini sesuatu banget. Lalu kita berdoa, ya Allah, seandainya tahajud saya barusan adalah ibadah yang Engkau terima, dengan tahajud ini ya Allah sembuhkan penyakit saya, beri saya jodoh, atau buka keran atau pintu rizki bagi saya. Itu bertawasul kepada amal soleh, kepada tahajud. Boleh? Boleh, bagus. Pahala tahajudnya hilang? Enggak hilang, tetap. Nah, dalil tentang ini banyak, di antara tentang 3 orang itu ya. 3 orang berangkat kehujanan, lalu berteduh di sebuah gua, longsor, guanya tertutup batu besar. Didorong bertiga, tak uget-uget acan, tak bergeming. Mereka bisa mati, terkurung di sana. Tapi akhirnya mereka berdoa dengan tawasul kepada amal soleh masing-masing. Salah satu di antara berdoa, ya Allah, ini ada 3. 1, birrul walidain. Yang kedua, amanah dalam muamalah. Ketiga, membatalkan perbuatan dosa yang tinggal selangkah lagi dia lakukan. Ada seorang berdoa, ya Allah, saya memiliki orang tua. Saya selalu mendahulukan orang tua daripada anak dan istri saya. Suatu saat saya mengembalakan kambing kejauhan sampai pulang ke malaman, langsung saya perah susu, langsung saya berikan ke orang tua. Ternyata orang tua sudah tidur. Saya tidak berani membangunkan mereka dan tidak berani memberikan susu ini kepada siapapun sebelum orang tua. Saya pegang ini semalaman. Anak saya merengek-rengek nangis ingin susu ini, enggak saya berikan. Sampai orang tua saya bangun lalu diberikan. Ya Allah, kalau yang saya lakukanlah ibadah yang Kau terima, dengan ibadah ini, dengan amal soleh ini, bukakan pintu gua. Ternyata pintu gua bergeser, seret gitu. Tapi belum bisa keluar, masih kecil. Bahasa Selacaunya melenge. Belum molongo. Kalau melenge kecil. Kalau dengan besar. Banyak tuh, mencret, moncrot. Meletet, molototnya. Terus apa lagi? Pokoknya dengan kecil, dengan besar. Yang kedua, berdoa. Ya Allah, saya mencintai seorang wanita dengan kecintaan puncak cintanya seorang lelaki kepada wanita. Setiap kali saya ajak maksiat, dia menolak.
Sampai tiba masa paceklik. Semua orang kelaparan. Saya kaya raya, punya stok makanan banyak, uang banyak. Wanita itu datang, minta bantuan. Boleh asal kamu melayani saya, nggak mau pergi. Terus sampai yang ketiga kalinya dia sudah nggak mampu lagi. Akhirnya boleh saya kasih asal kamu mau melayani saya. Dia mau. Saya kasih uang sekitar 120 dinar. Yang apabila diuangkan ratusan juta gitu. Pas mau menzinahi dia bilang ittaqillah wa la taksiril khatam illa bihaqqih. Bertakwalah kamu kepada Allah. Jangan kamu pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Artinya kalau mau nikahi dulu gitu. Mendengar itu dia takut. Dia batalkan rencana menggauli dia. Dia suruh wanita itu pergi dengan uang yang diberikannya. Uangnya tidak diambil lagi, walaupun di-cancel. Dia membatalkan perbuatan maksiatnya karena takut kepada Allah. Lalu dia berdoa, ya Allah seandainya apa yang saya lakukanlah amal soleh yang engkau terima. Dengan amal soleh itu bukakan pintu gua. Seret bergeser lagi. Berarti itu amal soleh ya, membatalkan maksiat yang tinggal dilakukan. Karena takut kepada Allah itu amal soleh. Buktinya dikabul. Tapi masih melenge, belum molongo, belum keluar. Yang ketiga ini amanah. Ya Allah saya pernah mempekerjakan seseorang. Setelah pekerjaannya selesai. Orang itu pas mau dibayar pulang, pergi tanpa bilang. Akhirnya apa yang terjadi? Uang dia saya golangkan. Untung akhirnya dibelikan ternak kambing unta yang banyak. Setahun kemudian orang itu datang lagi meminta bayarannya yang dahulu. Lalu saya bilang, kamu lihat kambing-kambing yang ada yang banyak berjumlah ribuan, ya itu bayaran kamu. Dia bilang jangan mengolok-olok, jangan main-main dengan saya. Bayaran saya tidak segitu. Itu milik kamu, uang kamu itu saya golangkan dan itulah. Akhirnya dibawa semua tuh. Amanah ya, amanah. Ya Allah kalau apa yang saya lakukan adalah amal soleh yang kau terima. Maka dengan amal soleh itu bukakan pintu gua. Seret dibuka lagi molongo. Akhirnya semuanya bisa keluar dengan selamat. Ini contoh tawasul dengan amal soleh. Boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga tawasul kepada orang yang masih hidup. Yang kita yakini doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti minta didoakan. Boleh? Boleh. Karena para sahabat banyak minta doa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namanya Ukasyah bin Muhsin menyatakan, ya Rasulullah ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Ya Rasulullah coba tolong doakan kepada Allah agar saya termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab. Didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak dilarang, nggak boleh tawasul ke orang. Enggak. Karena masih hidup. Yang tidak boleh tawasul kepada orang mati datang ke kuburan. Wahai mbah, wahai kakek. Doakan kepada Allah agar saya dapat jodoh. Nah, itu yang tidak boleh. Karena sama dengan berdoa kepada selain Allah. Kepada penghuni kubur. Nabi SAW pernah wasiat kepada Umar, hai Umar, kalau nanti kamu ketemu orang namanya Uwais dari Qarn, dari Yaman, coba kamu minta doa kepada dia. Itu perintah Nabi kepada Umar bin Khattab. Uwaisnya belum ada, belum hadir. Tapi Nabi sudah tahu berdasarkan wahyu. Ketika Umar jadi khalifah, beliau terengang-engang. Yaman sekarang sudah menjadi daerah kekuasaan. Pergi ke Yaman mencari-cari. Yang namanya Uwais, dia datang ke desa Qarn di negeri Yaman ketemu.
Akhirnya minta didoakan atas perintah Nabi SAW. Ini yang namanya tawasul kepada orang yang masih hidup dan itu boleh. Selain ketiga itu nggak boleh kita bertawasul ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bagaimana sholat pembagian waktunya di negara yang dekat dengan bagian utara bumi, di mana sebagian daerah memiliki durasi 2 jam malam dan dalam 1 hari. Nanti kalau penanya ini ke sana, tanya lagi ke saya. Sekarang kita di Indonesia. Ada 2 pendapat para ulama. Pertama, mengindukkan ke negeri yang terdekat. Yang bisa menetapkan waktu sholat secara normal. Keduanya, menginduk ke kota Mekah. Itu saja. Kan ada orang satu negara yang 6 bulan siang, 6 bulan malam. 6 bulan matahari itu terus muter, tapi nggak di tengah-tengah, di pinggir terus gitu ya. Di pinggir terus. Jadi seperti pagi terus selama 6 bulan. 6 bulan berikutnya malam terus, tapi malam juga tidak gelap amat, tapi ada kelihatan semacam cahaya seperti fajar. Gitu terus. Bagaimana orang itu mengatur waktu sholat dan saum? Makanya setahun 2 kali sholat. Masa saum 6 bulan mati atunya. Nah, maka ada 2 pendapat ulama, yaitu menginduk kepada negeri Islam terdekat yang menerapkan waktu sholat atau saum secara normal. Kedua, menginduk ke Mekah ya. Allahu a'lam. Nanti ada pertanyaan, kalau nanti manusia bisa ke bulan, gimana sholat dan saumnya ya? Nanti kalau kasus ini sudah ada, akan ada ijtihad para ulama. Sampai mana batasan aurat antara ibu mertua dengan anak menantu laki-laki? Apakah selai rambut yang terlihat akan menjadi dosa? Tidak. Jadi boleh menampakkan aurat kepada menantu. Karena sudah menjadi mahram. Boleh pergi berdua antara mertua dan menantu, boleh. Ya. Tapi tetap tidak halal, namanya juga mahram, haram dinikah. Jangan sampai ada kejadian mantu dan mertua melakukan perzinahan. Itu lebih besar dosanya dibanding berzina dengan yang lain. Tidak boleh. Tapi itu mahram. Boleh terlihat rambut tidak pakai kerudung? Boleh. Tidak apa-apa. Menantu ke mertua begitu, mertua ke menantu juga begitu. Umpama kita, saya laki-laki, ke menantu saya mahram. Walaupun umpamanya anak saya, ini umpamanya bukan doa. Umpamanya mungkin sudah meninggal atau sudah cerai, menantu tetap mahram. Karena menantu adalah ibu bagi cucu kita. Tetap mahram. Ustaz. Ya. Ini dari Anafi, izin bertanya Ustaz, ketika kita menerima tamu saat lebaran, di mana para tamu baik ikhwan maupun akhwat berada dalam satu ruangan, karena ruang tamu hanya satu, apakah seperti ini termasuk ikhtilat Ustaz? Mohon sarannya Ustaz, bagaimana sebaiknya? Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Iya, memang ini susah ya. Kita didatangi oleh adik, oleh kakak. Adik kakaknya mahram, tapi iparnya bukan. Tapi akhirnya ya kita ngumpul bareng-bareng. Berupayalah untuk dipisah, perempuan di ruang itu, laki-laki di ruang ini. Makan bareng, oke bareng. Tapi beda ruangan. Laki-laki di sana, wanita di sini. Berupayalah untuk seperti itu ya. Allahu a'lam. Hiji sewang itu. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana ingin bertanya, kecil banget ini.
jika ada sepasang suami istri, tetapi suami istri itu sedang berantem, curhat ini, dan mereka cerai. Beberapa hari kemudian istri tersebut meninggal dunia dan suami itu belum menikah hingga hari kiamat, hingga mati gitu. Apakah saat di alam barzah mereka dipertemukan kembali? Mohon penjelasan. Di alam barzah ya pertanyaan. Apa orang yang sudah mati bisa saling mengunjungi enggak di alam barzah? Kalau dikuburkannya umpama ngarendeng gitu ya. Ngobrol. Kieunya alam kubur teh. Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab At-Tadhkirah, ada satu bab dalam kitab itu bahwa ahlul kubur yazuru ba'duhum ba'da fi kuburihim. Ahli kubur itu saling mengunjungi satu sama lain. Dan itu termasuk salah satu di antara bentuk nikmat kubur. Tapi ini hanya teralami oleh orang yang memperoleh nikmat kubur, terbebas dari azab kubur. Salah satu bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka bisa saling mengunjungi dengan sesama ahli kubur yang memperoleh nikmat kubur. Adapun yang durhaka, yang memperoleh azab kubur, mereka tidak bisa saling mengunjungi. Karena mereka harus menerima azab atas dosa yang mereka lakukan selama di dunia. Gak bisa cuti sebentar aja mau mengunjungi si fulan. Gak bisa. Mereka tidak diberi kebebasan. Nah, jadi hanya orang-orang yang pernah nikmat kubur dan saling mengunjungi dengan orang yang dekat, yang dicintai, termasuk kebahagiaan. Jangankan di akhirat, di alam barzah, di dunia juga saling mengunjungi dengan orang yang dekat, senang ya? Senang. Makanya ada reuni itu. Kadang-kadang waktu sekolah mah musuh, setelah sekian tahun lulus reuni lagi jadi sobat. Atau waktu sekolahnya tidak kenal, pas reuni satu angkatan, seperti akrab. Bukan seperti akrab banget. Senang di sana, ya, makanya diadakan. Itu di dunia, apalagi di akhirat. Nah, jadi kembali ke kasus yang ditanyakan, suami istri meninggal dua-duanya, terus dikuburkan. Apakah mereka akan saling mengunjungi lagi di alam kubur? Tergantung. Mereka soleh-solihah atau salah-salahah. Memperoleh nikmat kubur atau azab kubur. Kalau dapat azab kubur nggak bisa. Kalau dapat nikmat kubur ya bisa ya. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali besok hari Kamis jam 10 kalau ba'da subuh seperti biasa masalah Ramadan. Kita akan membahas masalah adab dan fiqih salat ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah Ramadan dan Itikaf 1444 Hijriah. Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS.